Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini, kalian akan menyaksikan dan akan mendengarkan video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan akan mengubah paradigma Anda. Jadi tonton sampai selesai, Bapak Yahweh memberkati. Selamat menyaksikan. Shalom, everybody. Shalom semuanya. It's so good that we can come together today. Sangat sesuatu yang baik sekali kita bisa berkumpul lagi bersama-sama hari ini. Let's start in prayer. Mari kita mulai dengan berdoa, Bapak Ibu Saudara. Thank you, Father Yahweh Yeshua Mashiach, for today. Terima kasih Bapak Yahweh Yeshua Mashiach untuk hari ini. It's such a blessing to have you here at all times with us. Ini suatu berkat bisa ada kalian bersama kami saat ini. We thank you so much for your presence. Terima kasih untuk Bapak Yahweh untuk hadiratmu. We thank you for your heart in our lives. Untuk hatimu dalam kehidupan kami. We thank you, God, for your will and your purpose. Juga terima kasih untuk rencanamu dalam kehidupan kami. We ask that you would lead us. Kami minta Tuhan Yesus Mashiach, Kau pimpin kami, bawa kami. That you would guide us through every step of the way. Untuk membawa kami dalam setiap langkah-langkah kami. Through every discussion, everything we're going to talk about today. Dari segala diskusi, segala apapun kami lakukan, apa kami katakan hari ini. I pray that you would lead our hearts. Kamu akan memimpin hati kami. Guide our thoughts. Untuk selalu mengarahkan pikiran kami pula. To be aligned with yours. Untuk selaras dengan pikiranmu, Bapak Yahweh. And let your will be done. Let your kingdom come and let your will be done. Dan biar rencanamu, kerajaanmu datang. On earth as it is in Shamayim. Seperti di bumi, seperti di Shamayim. We give you all the glory. Kami beri semua kemuliaan. And we ask that you would open our hearts. Kami minta Tuhan Yesus, Kau juga buka hati kami. Open our ears. Buka mata telinga kami. So that we may receive your word. Kami bisa menerima firman-Mu. And apply it. Dan mengaplikasikannya. In every part of our life. Dalam setiap bagian kehidupan kami. We give you our whole hearts tonight. Kami beri semua hati kami kepadamu malam ini, Bapak Yahweh. In Yeshua, dalam nama Yesus, HaMashiach's name we pray. Kami telah berdoa. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amen. So first of all, thank you so much for your prayers. Pertama-tama, terima kasih buat doa-doa kalian. My dad is doing so much better. Ayah saya sekarang keadaannya sangat jauh membaik. I remember when he was so sick and now God has blessed us. Saya ingat waktu ayah saya begitu sangat sakit, Bapak Yahweh, Tuhan memberkati kami. And God gave us favor. Dan memberi dia punya kasih anugerahnya bagi kita, pertolongan. It's such a blessing for me. Suatu berkat yang begitu luar biasa bagi saya. Because the same way I was able to help my mom during the time she was sick. Jadi sama seperti waktu saya di mana ibu saya juga sakit. When I was in high school. Waktu itu saya masih ada di SMA, Bapak Ibu Saudara. It's the same way I was able to provide for my dad what he needed the times he was sick. Jadi sama saya juga bisa menolong apa yang diperlukan ayah saya waktu dia sakit. Ya, seperti waktu saya juga punya pengalaman sama dengan ibu saya waktu sakit. So I know that's such a great blessing because not everyone is able to do that. Ini suatu berkat karena saya tahu tidak semua orang bisa melakukan semua ini. I made sure, thank God for the work that I have today and the ability that God is able to provide that for my schedule. Terima kasih juga untuk Bapak ya telah melengkapi saya, memberikan saya schedule di kerjaan saya semuanya. And so everything worked out so well and God has planned everything just perfectly. Jadi semua berjalan dengan baik dan sempurna seperti yang kami terima saat ini begitu. Terima kasih pada Bapak Yahweh. But this process wouldn't have gone smoothly without your prayers. Tapi hal ini tidak akan mungkin begitu menjadi baik, semuanya berjalan dengan baik kalau tidak dengan doa-doa kalian semua. So I appreciate every one of you. Saya sangat menghargai setiap dari kalian. I thank you for your support. Terima kasih untuk semua bantuan support kalian. Physically and spiritually. Secara fisik, secara jasmani dan juga secara rohani. It was such a humbling experience, but you are part of us.
Suatu hal yang sangat begitu yang kita bisa merasakan kerendahan hati kita masing-masing dan kalian bersama kami semua. And we thank you so much. Dan kami mengucapkan terima kasih. Thank you for your prayers and your hearts. Terima kasih untuk doa-doa kalian, untuk hati-hati kalian. I'm sure Father Yahweh heard your prayers. Saya yakin Bapak ya mendengar doa-doa kalian. And he opened his heart and gave my dad favor. Dan Bapak ya buka hatinya dan memberikan ayah saya pertolongannya. So we're going to get into the word today. Kita akan sekarang masuki dengan firman Tuhan hari ini. And at first, again, I did not plan to be here and to talk about what I'm about to talk about. Saya juga tidak merencanakan hal ini seperti yang akan saya mau sampaikan. Saya tidak berpikir ada rencana ini semuanya. Because I was hoping that my dad would recover faster and that he would be able to preach this week. Karena saya berharap bahwa ayah saya akan sudah sembuh, bisa membawakan firman hari ini, minggu ini. But he was so sick that he is not able to right now. Tetapi kenyataannya ayah saya begitu sakit sehingga dia tidak bisa mampu untuk melakukannya. But we thank you so much for being here with us. Terima kasih buat sudah ada di bersama-sama kami. And we appreciate the prayers and now that he's recovering. Saya menghargai doa-doa kalian semua dan sekarang ayah saya sedang menjalani pengobatan untuk pembaikan tubuhnya. Father Yahweh asked me to teach. Bapak Yahweh tanya saya untuk mengajar. And at that time, I was just planning not to do it. Saat itu saya tidak berencana untuk melakukannya. But my mom asked me to ask Father Yahweh. Tapi ibu saya berkata, tanya Bapak Yahweh. And Father Yahweh had told me, he said, I want you to teach about the kingdom. Dan Bapak Yahweh mengatakan pada saya untuk menyampaikan mengenai kerajaan. The kingdom. Kerajaan. It's funny because back when we were in California, lucu juga waktu kita masih ada di California, Father Yahweh asked us to change the name of the church. Bapak Yahweh menyuruh kita merubah nama gereja kita to Kingdom Living Church. Jadi namanya menjadi Kingdom Living Church. And at that time we were functioning at a park. Waktu itu kita ada melakukan kegiatan, semuanya berjalan kegiatan di taman. Because of COVID. Karena waktu itu ada COVID ya Bapak Ibu Saudara. And Father Yahweh asked us to change the name of the church. Jadi waktu itu Bapak Yahweh berkata untuk rubah nama di gereja. And the church became Kingdom Living. Jadi namanya diganti menjadi Kingdom Living. And Planet Menorah was separate from that. Apa? Planet Menorah was separate from that. Jadi waktu itu tidak ada pelayanan menorah. Pelayanan menorah itu terpisah dari yang waktu itu kita lakukan. And the reason I mention this today alasan saya mengatakan hal ini is because I asked Father Yahweh today. Karena saya tanya Bapak Yahweh hari ini. How should I start? What did you want me to say first? Apa yang harus saya katakan? Apa harus memulai dari mana, Bapak Yahweh? Saya tanya. And Father Yahweh directly reminded me, tell them about the renaming of the church that I told you about before. Terus Bapak Yahweh langsung mengatakan untuk menyebutkan, memberitahukan mengenai nama yang dipakai untuk nama gereja kita yang lalu itu, nama yang baru itu. And later on, it kind of disappeared after Planet Menorah. Tetapi sesudah itu menghilang begitu saja sesudah pelayanan menorah itu. But Father Yahweh wants Kingdom Living to be again repeated and reconsidered. Tapi Bapak Yahweh menginginkan kita bahwa kita harus mengulangi lagi apa yang kita pernah lakukan di dalam gereja kita yang lama itu yang namanya Kingdom Living Church itu. Because the kingdom is what Yeshua preached about. Karena kita tahu Tuhan Yesus itu mengkhotbahkan mengenai kerajaan. He said, "Repent, for the kingdom is near." Karena Tuhan Yesus bilang bertobatlah karena kerajaan Bapak Yahweh itu sudah dekat. Is the same preaching that John the Baptist talked about. Jadi sama dengan yang dikhotbahkan dari Yohanes Pembaptis. And he said also, repent for the kingdom is near. Yohanes juga bilang bahwa bertobatlah bahwa kerajaan Tuhan sudah dekat. So the focus is the kingdom. Jadi fokusnya ini adalah kerajaan.
And Matthew 6:33. Let's open it up together. Oke, Matius 6:33. In English, it says, "Seek first the kingdom of Elohim, and all these things shall be added to you." Dikatakan, carilah kerajaan Elohim terlebih dahulu dan segalanya akan ditambahkan kepadamu. Again, it says, "Seek first Sekali the lagi, kingdom, dikatakan, carilah kerajaan then all these things shall be added to you." dan hal-hal yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. I feel like recently we've been talking a lot about rapture. Akhir-akhir ini kita sangat sering banget membicarakan mengenai rapture, pengangkatan. And we forget about the kingdom. Dan kita selalu melupakan kerajaan. Remember that. Seek first the kingdom, Ingat yang saya katakan, carilah kerajaan dahulu, then all these things shall be added to you. dan yang lain-lainnya akan ditambahkan kepadamu. So if you don't seek the kingdom first, Kalau kamu tidak mencari kerajaan Elohim terlebih dahulu, the other way is true, where all the other things won't be added to you. segala yang lain pun tidak akan ditambahkan kepadamu. And one of those things could be rapture. Dan satu hal dari hal-hal yang kita sebut itu bisa mungkin itu pengangkatan yang tidak ditambahkan kepada kita. Rapture could be included in that one of those concepts because what? They're the other things. Karena pengangkatan itu salah satu dari hal-hal yang akan ditambahkan kepada kita. Itu konsepnya. They don't pertain to the kingdom. Rapture does not pertain to the kingdom. It's how you get there, right? Rapture is not about the kingdom. It's how you get there. Jadi kerajaan itu bukan rapture. Pengangkatan itu bukan soal kerajaan, tetapi bagaimana kamu bisa di dalam pengangkatan itu. How you get there is rapture. Jadi waktu kita ke sana itulah yang itu kita bisa mengalami pengangkatan. It's the transition to get to the kingdom. Jadi seperti kita ada transisi sebelum kita ke kerajaan itu. Before you get to the kingdom, you experience rapture, right? For those believe in rapture. Jadi sebelum kita ke kerajaan, kita mengalami dulu pengangkatan. Right? That's what, if you believe in a rapture, that's what you believe in. That's the transition to get to the kingdom. Jadi kalau kalian percaya kepada pengangkatan, itu adalah batu loncatan transisinya untuk kita memasuki kerajaan. But the goal is not rapture. Jadi tujuan utamanya itu bukanlah pengangkatan. The goal is the kingdom. Jadi tujuan utama itu adalah kerajaan. So focus on the kingdom. Jadi terus pusatkan pikiran kalian semuanya kepada kerajaan. Don't be focused on the event of getting there, but focus on getting there. Jadi jangan hanya terfokus dengan pikiran untuk ke rapture-nya aja, tetapi bagaimana kita bisa mengalami rapture itu. The kingdom is above rapture. Jadi kerajaan itu di atas lebih dari segala pengangkatan. Because the kingdom is how we live today. Karena kerajaan itu adalah bagaimana cara kita hidup saat ini selama kita ada di dunia ini. And that's how we will live for another 1,000 years. Itu untuk kita hidup 1000 tahun ke depannya. We're not going to live in a rapture for another 1,000 years. Kita tidak akan hidup 1000 tahun untuk untuk pengangkatan. Our 1,000 years are specifically for the kingdom. Atau 1000 tahun secara spesifik untuk kerajaan. So prioritize it. Kita harus mengutamakan itu. Yeshua preached it. Tuhan Yesus sudah mengkhotbahkan hal itu. John the Baptist preached it. Juga Yohanes Pembaptis. Our Messiah preached it. Kita punya Mesias juga sudah mengkhotbahkan hal itu. So kingdom is priority. Jadi kingdom itu adalah kerajaan itu adalah prioritas. Why is it important? Kenapa sangat penting? Why is it important to live now in the kingdom? Kenapa harus begitu penting hidup sekarang di kerajaan? Because that is our future. Karena itu adalah masa depan kita. That is our future for the next 1,000 years. Karena adalah masa depan untuk 1000 tahun ke depan yang mendatang. And whatever you bind on earth, apa yang kamu ikat di bumi will be bound in heaven. Akan diikat juga di Syamai. Let's read Matthew 18 verse 18. Kita baca Matius 18 ayat 18. It says, whatever you bind on earth will also be bound in heaven. Dikatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu ikat di bumi akan terikat di Syamai. One more time, whatever you bind on earth
will also be bound in heaven. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di Syamaim. Think about that. Pikirkan hal itu. Whatever you bind here, Apapun yang kau ikat di dunia ini, di you will bumi, also bind in the kingdom. juga akan terikat di Syamaim. So whatever you let go here, Apa yang kau biarkan berlalu lewat, you will also let go in the kingdom. juga kau akan lepaskan itu juga di kerajaan. So just think about that for a moment. Kita pikir hal itu untuk Whatever sementara. you do now Apapun yang kamu lakukan sekarang will affect the future when you're in the kingdom. akan berdampak kepada kita punya kehidupan kerajaan di masa mendatang. That's why it's important. Makanya hal itu sangat penting. Because if you don't start now, Kalau kamu tidak mulai sekarang, that's how you will start in the kingdom. You won't be ready. itu yang akan kamu lakukan di kerajaan. Kamu tidak akan siap, sama juga. If your confession, repentance does not start today, Kalau kalian punya pertobatan, pengakuan dosa-dosa kalian tidak mulai dari hari ini sekarang, forget about the kingdom, lupakan saja mengenai kerajaan. forget about rapture. Juga lupakan mengenai pengangkatan. Because it's all in sequence. Karena itu adalah saling bersambungan seperti berserial begitu. And it's a domino effect. It affects one another. Jadi seperti domino efek, satu jatuh semuanya pun jatuh. You cannot go to the kingdom without confession and repentance. Jadi kamu tidak bisa untuk ke kerajaan tanpa mengaku dosa-dosa kalian dan juga untuk pertobatan. So if you still love the world right now, Kalau kamu masih mengasihi dunia sekarang, that's what you have to let go of. makanya sekarang kamu harus tinggalkan itu semua daripadanya. If you still have addiction or worldly desires, that's exactly what you have to let go of. Kalau kalian masih punya dibudaki oleh kedagingan, hasrat-hasrat dunia, kalian harus lepaskan semua itu. Why? Kenapa? Because that's how you're going to be also in the kingdom. And in the kingdom, it's going to be even more strict. Itu yang akan kita tahu di kerajaan. Bahkan di kerajaan pun kita itu akan lebih strict, lebih ketat lagi. And in the kingdom, the wages of sin is immediate death. Karena di kerajaan upah dosa adalah kematian. Why? Because you can see Yeshua in his actual form. Karena kalian di sana di kerajaan, kalian bisa lihat bentuk Tuhan Yesus secara fisik. And so when we know that, Kita tahu hal itu. the kingdom is important. Kerajaan itu sangat penting. How we live today is important. Bagaimana kita hidup saat ini sekarang sangat penting. Because it's going to affect your future in the kingdom. Karena akan berdampakkan kalian punya ke masa depan di kerajaan. That is why Yeshua said, repent, for the kingdom is near. Maka Tuhan Yesus berkata, bertobatlah karena kerajaan Elohim sudah dekat. So today is just an introduction of the kingdom. Hari ini hanyalah mengenai pengenalan mengenai kerajaan. We're talking about why it's important. Kita berkata mengenai mengapa begitu penting kerajaan. We're talking about how to get there. Kita membicarakan bagaimana kita bisa sampai ke sana, ke kerajaan. And what are the requirements of getting in? Jadi apa persyaratannya untuk bisa ke sana? And so when we look at the kingdom, we ask questions like why? Why questions, right? Kalau kita berbicara mengenai kerajaan, kita punya pertanyaan mengapa? Why is it the way that it is? Mengapa seperti itu keadaannya? Well, because God made it that way. Karena Tuhan buat seperti itu. Well, why is it that we can breathe? Mengapa kita bisa bernafas? Because you can get to its lowest biology molecularly, and you'll still get the why question. You'll never be able to answer that. Bahkan dalam dunia biologi pun, bahkan yang paling rendah sekalipun, kita masih punya pertanyaan, mengapa? Mengapa? The real questions we should be asking is, how does this operate, and how we can be involved in its operation? Seperti pertanyaan yang terutama adalah kenapa kita bagaimana cara bekerjanya dan bagaimana kita bisa dilibatkan di dalamnya. It's not why the way it is. Why is it the way it is? It's how do we become involved in this operation, knowing that this is the truth.
Jadi bukan karena hanya itu keadaannya. Jadi kita harus tahu bagaimana kita cara beroperasinya dan bagaimana kita melibatkan diri kita di dalam cara kerjanya itu. Itu adalah kebenarannya. So the question right now we're asking is very basic. Pertanyaan sekarang adalah sangat mendasar sekali. What makes up a kingdom? Apa yang membuat kita jadi kerajaan? What are the components of a kingdom? Apa komponennya aja dari kerajaan itu? From an outsider perspective, Dari perspektif dari sudut pandang luar, and a perspective from within the kingdom. dari juga yang ada di dalam kerajaan, sudut pandang itu. So I literally went to Google Saya lihat di Google, and I asked AI, what's the components of a kingdom? saya tanya kepada AI, apa komponennya itu dari kerajaan? What is the basic unit? What are the factors that create a kingdom? Apa unit dasarnya dan faktor-faktor yang menciptakan adanya kerajaan? First, you need a ruler, Pertama, kamu harus punya pemimpin. right? A ruler is Yeshua. Kita punya pemimpin adalah Tuhan Yesus. A ruler is Yahweh, right? Himself. Ya, itu Yahweh, kita punya pemimpin. You need a ruler for a kingdom. Kita harus punya ada pemimpin untuk suatu kerajaan. And you need to know who he is. Kalau kamu tidak tahu siapa itu, You need to identify the ruler. kamu harus mengidentifikasikan sang pemimpin itu. Why? Because it's important to respect him. Karena kita penting untuk menyegani, menghormatinya. So know your ruler. One of the components of a kingdom, there must be a ruler. Jadi adalah komponen yang utama harus kita mengetahui pemimpinnya. Number 2, Nomor 2, territory. A kingdom must have a territory. teritori. Jadi daerah kita punya kuasaan, setiap kerajaan punya hal itu. It says, Yeshua says, let your will be done on earth as it is in heaven. Katakan biarlah apa kehendak yang terjadi di bumi seperti di Syamai. We must know God's territory in which he operates in the spiritual and physical realm. Kita harus tahu teritori dari Bapa Yahweh secara di alam supranatural, secara fisikal dan secara physical and what? Spiritual. Dan juga secara rohani. We have to know the territories in which he operates. Jadi kita harus tahu di mana Bapa Yahweh itu mengoperasikan teritorinya itu di mana. Why is it important? Kenapa hal itu sangat penting? Because these rules will apply in that territory. Karena peraturan-peraturan ini harus diaplikasikan di dalam teritori tersebut, di wilayah tersebut, wilayah kuasaan tersebut. And our king, our ruler, is he has authority over that territory. Karena kita punya pemimpin, kita punya raja, itu punya teritori, wilayah kekuasaan punya kekuasaan di wilayahnya itu. So we have to know the power of where the power of in which the territory where he is ruling over. Jadi kita tahu di mana kita punya pemimpin itu berkuasa, di daerah mana, wilayah mana. Number 3, Nomor 3, there's laws, constitution, and code of ethics. banyak juga konstitusi dan juga kode etika. Right? Where do we find this? Di mana kita menemukan itu, undang-undang, kode etika? In the Torah, of course. Tentu saja di dalam Torah. He's given that to us through the Torah. Diberikan semua itu kepada kita melalui Torah. Number 4, Nomor 4, a kingdom needs an army. kerajaan itu perlu tentara. Army, spiritual forces. Tentara itu adalah kekuatan secara rohani. Angels, he has angels to operate the spiritual realm to battle against the evil spirits. Jadi di dunia supranatural ini banyak malaikat-malaikat untuk berperang melawan roh-roh jahat. Spirits that we cannot see. Di mana roh-roh yang kita tidak bisa kita lihat. There are certain principles, and that's why we pray. Ada juga, makanya kita berdoa. Because prayer activates the operation of those spiritual forces. Karena itu doa itu yang akan It activates. Mengaktifkan semuanya itu, doa mengaktifkan semua yang ada di alam supranatural itu, segala prinsip-prinsip
penguasa-penguasa di alam roh itu. And if you don't know how to operate it, Kalau kamu tidak tahu cara mengoperasikannya, then you might get attacked. mungkin kamu akan dapat serangan. And so it's not the ruler's fault. It's because you don't know how to operate it. Jadi bukan pemimpin kita yang salah, tetapi kita tidak tahu bagaimana cara mengoperasikan di alam supranatural tersebut, alam roh. He's given you the Torah to know how to operate it. He says, pray. Karena Tuhan Yesus memberikan kita Torah, bagaimana kita juga harus berdoa. So these are components that we need to remember and know and how to use. Ini jadi komponen yang harus kita tahu dan bagaimana kita harus bisa menggunakannya. Constitution Undang-undang, is number 5. Number Constitution. konstitusi. What is a constitution for Apa itu us? konstitusi buat kita? It's our covenant with Father Yahweh. Adalah kita punya perjanjian dengan Bapa Yahweh. Of course, there has to be some kind of relationship, right? Tentu, Between the ruler and his people. tentu kita harus punya ada hubungan antara seperti dari pemimpin dengan rakyatnya, harus ada hubungan. There are set agreements between us and the king. Karena sudah dijadikan persetujuan antara kita dengan kita punya pemimpin raja. What is our job is to remember what is in the Constitution. Karena tugas kita adalah untuk tahu apa yang ada di dalam konstitusi. We are to remember the covenant Kita harus ingat itu perjanjian between Abraham, Isaac, and Jacob. antara Abraham, Ishak, dan Yakub. As the spiritual Israel, yes, there's physical Israel, but as spiritual Israel, we also have to remember that covenant. Ya, waktu itu kita tahu itu adalah Israel secara fisik, tetapi sekarang sama juga dengan Israel secara rohani. And that covenant is birthed by obedience. Jadi covenant perjanjian itu berdasarkan dari kita punya ketaatan. And so, number 6, Nomor 6 citizens. adalah penduduk. In a kingdom, you have to have citizens. Di dalam kerajaan kita pasti punya penduduknya. You must have people who are operating the system. Pasti ada orang-orang yang mengoperasikan sistem kerajaan tersebut. We can't just become illegal immigrants. Kita bukan hanya menjadi yang orang yang tidak resmi statusnya. Right? Then, what would happen is we would be against the law. Kalau hal itu terjadi, apa yang terjadi? Karena kita akan bakal berlawanan mentang hukum. And God has opened a way for us to become citizens. Dan Bapa Yahweh telah membuka jalan bagi kita untuk kita menjadi penduduknya. It's not like, oh, God is saying, these are my citizens. There's no way for you to become a citizen. And there's just no way. He opens a way for us. Jadi bukan, kamu bukan warga negara saya tidak mau peduli, tetapi Bapa Yahweh peduli. Dia membuka jalan bagi kita bagaimana kita bisa menjadi warga negaranya. Citizens have a responsibility. Karena warga negara itu punya tanggung jawab. They have a responsibility to follow the Constitution. Karena tanggung jawab mereka adalah harus mengikuti taat untuk konstitusi. They have a responsibility to operate how things work in the place they live, in the kingdom that they choose to live. Juga harus mengetahui bagaimana di mana mereka tinggal, bagaimana cara bekerjanya, semuanya mereka harus mengetahui hal itu, bagaimana operasinya di sana. Right, before I became a citizen, Sebelum saya menjadi warga negara Amerika, I had to go through exams. saya harus melewati semua ujian-ujian. And it was a written and a verbal exam. Jadi ada yang tertulis, ada yang secara lisan. And then you had to pledge an oath. Dan juga kamu harus disumpah, menjalankan sumpah. Right? So all that process so that you can become a citizen. Ya, sumpah setia itu maksudnya. Dan hal-hal itu kalian juga menjadi hal itu semua proses untuk bisa menjadi warga negara. That is the same way we are as believers in Yeshua. Sama seperti kita semuanya adalah orang-orang percaya di dalam Yeshua. If you're a citizen, you have to commit to the law. Jadi kalau kamu adalah warga negara, kamu harus setia, harus taat kepada hukum. If you're a citizen, you have to commit to whatever you need to so that you do not become illegal.
Jadi kalau kamu sebagai warga negara, kamu harus terikat melakukan itu dengan betul-betul di sana untuk menjadi warga negara yang benar-benar legal. So, sorry, I know you guys just came in. I'm so sorry. Just to summarize everything, we're talking about components of a kingdom. I literally searched this off of Google. What are components of a kingdom? And we're talking about it and relating it to how God is in the Bible. Jadi kita tadi berbicara mengenai bagaimana komponen-komponen yang ada di kerajaan. Waktu itu saya tanya Google untuk ini ada kebenaran. Ada 2 orang yang belum datang barusan. Angel mengulang sedikit. Yeah, so as citizens, we have to abide to the law. Sebagai warga negara kita harus terikat dengan hukum. And just the same way as if we're citizens, as believers in Yeshua, seperti sama dengan caranya seperti kita sebagai seorang yang percaya dalam Yesua. God makes a way for us to become citizens. Bapa yang memberi kita jalan untuk menjadi warga negara kerajaan. But we have a responsibility to commit to it. Tetapi kita harus punya tanggung jawab untuk kita harus tetap berkomitmen di sana. We have a responsibility. Kita punya tanggung jawab. And lastly, social culture. Yang terakhir adalah kultur sosial. That's number 7, social culture. Nomor 7. So how did God enforce his culture on his kingdom? Bagaimana Tuhan Yesus menjalankan itu punya kultur sosial itu, kebudayaan sosial itu? In the kingdom, there's usually a unique set of cultures. Or a particular set of culture that they operate in. Karena di kerajaan pasti ada kebudayaan yang sangat khas sekali dan juga bagaimana dioperasikan semua kultur itu, kebudayaan itu di kerajaan. And we see this through the people of Israel. Kita melihat ini melalui kehidupan orang Israel. God had openly revealed to Israel the kind of culture of He planned and desired. Jadi waktu itu Bapak yang memperlihatkan kepada orang Israel apa yang Bapak yang mau, kebudayaan yang harus dimiliki oleh bangsa Israel. For instance, celebrating the Shabbat. Sebagai contohnya salah satu adalah merayakan hari Sabat. We think that celebrating the Shabbat is Jewish. Kita pikir merayakan Sabat, hari Sabat adalah hanya orang Yahudi. But Shabbat was celebrated long before the Jews became Jews. Bahkan sebelum ada bangsa Yahudi pun Sabat itu sebenarnya sudah dirayakan, sudah ada. Shabbat was celebrated before Abraham, Isaac, and Jacob. Bahkan sebelum Abraham, Yakov dan Ishak dan Yakub. Celebrating the Shabbat doesn't make us Jewish. Kita menghormati mereka Sabat tidak membuat kita menjadi orang Yahudi. It's literally making us understand God's desire and his culture, God's culture. Tapi sebaliknya kita harus jadi kita mengetahui apa Bapak Yahweh mau dalam kebudayaan kita mereka Sabat itu yang Bapak Yahweh mau kita mengetahui hal itu. And if we think about it, God's culture, kalau kita memikirkan hal itu dan kita tahu apa yang Tuhan Bapak Yahweh mau mengenai kultur tersebut, was openly shared to the Jewish people. Ada dibuka secara umum sama orang-orang Yahudi. God's culture was openly and bluntly shared with Abraham, Isaac, and Jacob. Apa yang di-share? God's culture. Jadi Tuhan punya kultur itu secara terbuka, di-share, dirayakan sama-sama dengan yang lainnya. So these are the components of the kingdom. Ini adalah komponen dari kerajaan. This is just the introduction of it all. Ini hanya dari perkenalan semua dari hal Now you know kerajaan. a little bit of how God works in his kingdom. Jadi ini sebagai perkenalan awal saja. Jadi kalian tahu mengenai sedikit saja bagaimana keadaan kerajaan itu. To summarize it all, first you need a ruler. Jadi untuk summarize semuanya itu kita harus tahu kita harus punya pemimpin. Our ruler is Yeshua. Pemimpin itu adalah Yesua. Second, we need a territory.
Yang kedua adalah wilayah kuasaan, teritori. We know that to be the physical and spiritual dimensions. Kita tahu ada dimensi alam roh dan dimensi secara fisik. The law. Third, we need a law. Juga ketiga adalah hukum. Laws including code of ethics, constitution, privileges, everything like that. Under the law, that is the Torah. Jadi ini adalah salah penyangkut dari Torah, segala kode etik, segala kultur, segala macam-macamnya itu. Number 4, we need an army. Nomor 4, kita perlu tentara. And those are spiritual forces, angels. Dan juga kekuatan-kekuatan dari alam roh, yaitu malaikat-malaikat. Maybe not angels, but other creatures that support God in that way. Bukan hanya malaikat-malaikat, mungkin ada makhluk-makhluk Syamaim yang membantu Bapak Yahweh untuk hal tersebut. Number 5 is we need a constitution. Nomor 5, kita perlu konstitusi. Which is a covenant between us and the ruler. Adalah perjanjian antara kita dan pemimpin. It's that bond that we have between the people and its ruler. And there's this agreement. Jadi ada suatu persetujuan antara kita dengan kita punya pemimpin. Number 6, in a kingdom we need citizens. Di dalam kerajaan kita perlu warga negara. Which are people who want to abide in the law and convert to become a citizen in the kingdom. Jadi kalau orang-orang yang mau konversi ke kerajaan, komit di sana, pegang komitmen di sana. And number 7, one of the last component of a kingdom is social culture. Jadi yang pertama, yang terakhir adalah kebudayaan sosial. Which is the culture that was presented by God through Israel. Di mana dipertunjukkan dari Bapak Yahweh kepada Israel waktu itu juga. Not that we have the same identically the same cultures between Gentiles and Jews. Bukan karena kita sepertinya memiliki kesamaan kultur antara orang Yahudi dan bukan orang Yahudi. And Father Yahweh has distinctions between them, between the Jews and the Gentiles. He doesn't want all of us to become Jews. He wants the presence of Jews and Gentiles together. Bapaknya makanya memberikan perbedaan antara Yahudi dan bukan Yahudi, tapi Bapak Yahweh mau He wants both Jews and Gentiles to be present. Jadi Bapaknya mau ada Bapaknya mau ada orang Yahudi dan bukan Yahudi itu ada saat ini. And so that's important because he doesn't want everybody to become Jewish. Jadi waktu itu dibikin perbedaan Bapak Yahweh, jadi tidak semua orang Jewish, jadi ada yang Jewish, ada yang bukan. So we can activate our beliefs in where God wants us to be. Jadi kita bisa mengaktifkan kita punya kepercayaan sebagaimana Bapak Yahweh mau kita lakukan hal itu. And so those are the 7 components of a kingdom. Itu adalah 7 dari komponen kerajaan. And so before we get into the kingdom, sebelum kita masuk ke dalam kingdom itu, now we have to ask these questions. Kita harus mempertanyakan pertanyaan ini. Do we want to become part of God's kingdom? Apa kita mau menjadi bagian dari kerajaan Elohim? If we do, we have to know the requirements of being a citizen. Kalau kita mau, jawabannya iya, kita harus tahu persyaratan-persyaratan bagaimana menjadi warga negara kerajaan. He's not going to let a non-citizen in his kingdom. Dia Bapaknya tidak akan membiarkan yang bukan warga negara ada di sana. He's not. Dia tidak akan melakukan hal itu. If you want to be part of God's kingdom, you have to be rightfully a citizen. Jadi kalau kamu mau menjadi bagian warga negara di kerajaan, kamu harus menjadi warga negara yang sah yang resmi. You have to follow according to God's law, and He's not going to slip that out. Karena kamu harus mengikuti, mentaati semua aturan-aturan. Semua itu yang Bapak ya mau. Bapak tidak akan mengabaikan hal itu. So if you want to become a citizen, kalau kamu mau menjadi warga negara, what are the requirements of being a citizen? That's what you have to find out. Jadi kamu harus cari sendiri apa persyaratannya untuk menjadi warga negara tersebut. What are the requirements of being a citizen? Is it that easy by just signing something and you just become a citizen? Apa kalian pikir untuk menjadi warga negara itu hanya gampang, hanya cuma tanda tangan terus jadi warga negara?
Is it that simple? Apakah sesederhana itu? Are you ready to commit to God's authority? Apakah Anda mau tetap melakukan berkomitmen dengan punyanya otoritas Bapak Yahweh? If you become a citizen, are you ready to submit to that authority? Kalau kamu apakah kamu siap untuk berkomitmen sama, kalau sudah jadi warga negara, untuk semua hukum Bapak Yahweh itu? To become a citizen, Untuk menjadi warga negara, it takes time, makan waktu, devotion, juga ada kesetiaan, practice, harus melakukan sesuatu. commitment, Harus ada melakukan dengan sungguh-sungguh, and dedication. dan harus ada dedikasi pula. You must invest in becoming part of a citizen Jadi in the kamu harus kingdom. investasikan semua itu untuk menjadi warga negara di kerajaan. And ask yourself, is this what you really want? Tanya diri Anda sendiri, apakah ini yang saya mau? Because if you say yes, Kalau kalian bilang iya, then there are procedures and requirements that you have to go through to become that citizen. jadi ada prosedur dan persyaratan yang harus kalian lewati. Yes, it takes effort. Yes, it takes time. Iya, betul. Melakukan hal itu perlu usaha, perlu banyak makan waktu. But it's all so worth it in the end. Tetapi semuanya itu akan benar-benar sangat berharga pada akhirnya. Because that's how we're going to live for the next 1,000 years. Itu bagaimana kita akan hidup di kerajaan 1000 tahun berikut. We won't have a choice, really. Kita tidak punya pilihan, right? Bukan? Yeshua is coming and he's going to be king regardless of whether or not we like it. Yesus akan datang, walaupun kita suka atau tidak suka, Yesus akan datang. He's going to come regardless of whether or not you're going to submit. Apakah kalian jadi walau bagaimanapun Yesus itu akan datang. His kingdom is coming no matter what happens. Apapun yang terjadi, kerajaan Tuhan akan terus tetap datang. So the real question is, do you want to be part of the kingdom? Because if not, there is a way out and there's only one way out. Pertanyaan, apakah kalian mau benar-benar mau dalam kerajaan itu hanya ada satu jalan? And I wouldn't want to go that way. Dan satu jalan, dan saya tidak mau ke jalan yang bukannya yang jalan ke kerajaan, tapi saya mau yang di dalam yang untuk masuk kerajaan. So if you want to become a citizen of the kingdom, Kalau kamu menjadi warga negara di kerajaan, the first step is Torah, obedience to the Torah. jadi yang tahap pertama adalah kesetiaan, ketaatan kepada Torah. Study the Constitution, study the laws. Belajar untuk mengetahui konstitusi, juga hukum-hukum. And then later, when God tests you, that's up to him whether or not you become a citizen. Jadi sesudah itu, urusan Bapak Yahweh, Bapak yang akan menentukan apa kamu bakal menjadi warga negara, apa tidak. Your heart is going to determine whether or not you become one. Jadi hati kamu sendiri yang akan, apakah benar-benar kalian mau menjadi warga negara, apa hati kalian sendiri yang menentukan. Your confession, your repentance. Kalian punya pengakuan dosa-dosa, kalian punya pertobatan. That is how you get into the kingdom. Baik itu bagaimana kalian bisa sampai ke dalam kerajaan. It's not just an easy ticket. It's not just saying verbally, I believe in you. That's not how you get in. Bukan seperti hanya beli tiket atau hanya bilang secara lisan saya mau ke kerajaan, tidak seperti itu. There is an exam to get there. Jadi ada tes-tes, ada ujian-ujian untuk bisa masuk ke dalam kerajaan. There is commitment, time, effort that is required for you to become a citizen of the kingdom. Jadi kita punya komitmen, ada persyaratan, kita juga ada segala prosedur, semuanya ada melalui hal-hal itu, semuanya ada usaha juga, waktu, semuanya banyak harus dikerahkan semuanya. Many Christians out there think that just because I believe in Yeshua, I can just enter the kingdom. Mungkin banyak orang Kristen di sana bilang, karena saya percaya sama Tuhan Yesus, saya pasti masuk ke dalam kerajaan. That's not how it works. Bukan seperti itu cara kerjanya. You know, there's a lot of things that you need to go through. Sebenarnya banyak hal-hal yang harus kalian lewati. But his grace is amazing, where if a person last minute desires to go to the kingdom and they don't get that opportunity. Karena kasih anugerah Bapak Yahweh begitu besar, bahkan di menit terakhir orang
untuk bisa mendapatkan kesempatan itu. They will be saved because of God's grace if they decide that in their hearts. Jadi menit terakhir itu pun kalau kalian punya memutuskan untuk punya keinginan masuk dalam kerajaan, Bapak Yewe akan kasih kesempatan bagi kalian, bagi orang tersebut. And that is if they even get the last chance, that last prayer, if they get that opportunity. Kalau mereka dapat kesempatan, bahkan kesempatan doa terakhir. But in reality, for many of us who have heard about this, secara realitas dalam kehidupan nyata, kita yang telah mendengar semua ini, we're faced the question of whether or not we want to activate the kingdom now. Jadi pertanyaannya, apa kita mau mengaktifkan kerajaan sekarang apa tidak? That is part of the prayer that we talked about before. Yeshua said, "Let your kingdom come, let your will be done." Jadi di bagian dari doa Yesus dikatakan, "Berjadilah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di Syamai." Yes, and so let the kingdom come now. Act like a citizen today. Jadi doa itu kita harus mengerti bahwa kita harus bertindak seperti seolah kita adalah warga negara kerajaan. If you're not a citizen yet, desire to be one. If you want to be part of that kingdom, the first step is to want to be a citizen in the kingdom. Kalau kalian belum menjadi citizen, kalian punya harus keinginan untuk mau menjadi warga negara dari kerajaan tersebut. Because the kingdom is so much more. Karena kerajaan itu lebih dari segala yang apapun juga. It's so much more, and that's why I say it's so much more than rapture. Jadi kerajaan itu lebih dari sekedar hanya pengangkatan. Because rapture could be seen as how you get there. Karena kita hanya bisa melihat bahwa mau ke kerajaan itu hanya melewati dari tahap pengangkatan dahulu. But God's kingdom is the target. It is the destination where we are heading for the next 1,000 years. Karena kerajaan adalah kita punya destinasi yang utama untuk kita maju melangkah ke dalam kerajaan 1,000 tahun. So focus on the long term. Jadi kita harus fokus kepada jangka waktu panjang. Activate what you need to right now to become a citizen. Kita harus aktifkan apa yang harus kita lakukan untuk menjadi warga negara kerajaan. Introspect your life. What do I need? What is it that I lack? Kita periksa diri apa yang kita perlukan, apa yang kekurangan ada pada kita saat ini. So that the kingdom of God will reign over my life today, not tomorrow, not next week, but today. Jadi kalau kita ada hal seperti itu, kita kerajaan Tuhan sudah memerintah kita saat ini, bukannya besok ataupun nanti-nanti, tetapi saat ini juga. Remember, I'm going to refer back to Matthew 6:33. Seek first the kingdom. Saya akan ulang kembali mengingatkan apa yang tadi dari Matius, carilah kerajaan dahulu. Then all these things shall be added to you. Dan hal yang lain akan ditambahkan kepadamu. Seek first the kingdom. Carilah kerajaan terlebih dahulu. Then rapture will be added to you. Dan pengangkatan akan ditambahkan kepadamu. Seek first the kingdom. Carilah kerajaan dahulu. Your family's prayers, your prayers will be answered. Segala doa-doa dari saudaramu, doa kamu pun akan dijawab. Seek first the kingdom. Carilah kerajaan dahulu. And everything else will be taken care of. Dan segala yang lain akan dijamin, kalian akan dibereskan semuanya. Our priority is the kingdom. Jadi prioritasnya adalah kerajaan. So activate it today if you want to be in it. Jadi kita harus aktifkan semuanya itu kalau kita mau ada di dalam kerajaan. It is the priority right now. Ini adalah prioritas sekarang. And that's why Yeshua and John the Baptist, makanya Yesus dan Yohanes Pembaptis, they kept preaching, repent for the kingdom is near. Dia terus mereka berkhotbah, bertobatlah bahwa kerajaan sudah dekat. Repent for the kingdom is near. Bertobatlah bahwa kerajaan Elohim sudah dekat. Why? Because after Yeshua died and when he resurrected, dan sesudah apa yang terjadi sesudah Yesus mati di kayu salib dan bangkit, what was said? Apa yang dikatakan? He said, preach to all the nations. Dikatakan berkhotbahlah kepada semua bangsa. For the kingdom is at hand. Bahwa kerajaan itu sudah dekat. What does that mean? Apa maksudnya? You can receive the kingdom today.
kalian bisa terima kerajaan hari ini. The principles of the kingdom are open to activation today. Jadi prinsip-prinsip kingdom itu kita harus buka aktivasi kita sekarang saat ini juga. Kita harus aktifkan. But only if you're a citizen. Tapi kalau kamu persyaratan kalau kamu warga negara. But God has opened a way for you to become a citizen. Tetapi Tuhan Bapak Ibu buka jalan untuk kalian bisa menjadi warga negara. He has opened a way so that we can all become citizens. Dia buka jalannya sehingga kita semua bisa menjadi warga negara kerajaan. His kingdom is here now. Kerajaannya ada di sini sekarang. At your hand. Di dalam tanganmu. At your choice. Di pilihanmu. Whether or not you want to live it is up to you. Apa terserah, semuanya itu terserah kamu apa kamu mau apa tidak. But it starts now. Tetapi mulainya dari sekarang. It's basically based on your heart. Jadi semuanya itu berdasarkan dari hati kalian. How much do you want to commit to become a citizen? Berapa banyak kalian mau berkomitmen untuk menjadi warga negara? How much do you want to commit for the kingdom of God? Berapa banyak kalian harus mau berkomitmen untuk kerajaan Tuhan? That is up to you. Itu semuanya terserah kalian. So focus on the kingdom. Kita harus fokus kepada kerajaan. Focus on God. Fokus kepada Tuhan. And surrender. Dan berserah to His authority. Kepada otoritas wilayahnya, wilayah kuasaannya, otoritasnya. Amin. Let's close in prayer. Kita tutup dengan doa. Thank you, Father Yahweh Yeshua Mashiach, for today. Terima kasih Bapak untuk hari ini. We glorify you. Kami memuliakan-Mu. And we honor you. Menghormati-Mu. We thank you so much. Terima kasih banyak for all that you have done. Untuk apa yang Kau telah lakukan. And we give you all the glory. Kami beri semua kemuliaan. Our goal is your kingdom. Tujuan kami adalah kerajaan. And we ask that you would work in our lives. Kami minta Tuhan Yesus bekerja di hati kami, hidup kami. Open our hearts. Buka hati kami. Give us understanding. Beri kami pengertian. So that we can see. Supaya kita dapat melihat. That our life is temporary. Karena hidup kita hanya sementara. This life here is only for a moment. Karena hidup di sini hanyalah untuk sementara saja. And your kingdom stands forever. Tetapi kerajaanmu akan terus sampai selamanya. We want to continue to seek you. Kami mau terus mencari-Mu Bapa ya. We ask that you would work in our hearts. Kami minta Tuhan Yesus bekerja di hati kami. And let your kingdom operate in our life. Dan membiarkan kerajaan-Mu beroperasi dalam hati kami semua. And we understand that it requires us. Dan kami tahu apa persyaratan yang harus kami miliki. To submit to you. Untuk berserah, menyerahkan to kepada commit Kamu. To you. Untuk berkomitmen kepada Engkau. We want to focus on your kingdom. Kami mau fokus kepada kerajaan-Mu. We want to focus on your will. Kami mau fokus kepada rencana dalam hidup kami. We want to focus our life to you. Juga mau memfokuskan kehidupan kami kepadamu. We glorify you. Kami memuliakan-Mu. Father Yahweh, may you take over our life. Bapak, ambil alih kehidupan kami. May you take over our desires and our plans. Ambil semua keinginan, hasrat-hasrat kami semuanya, juga semua rencana-rencana kami. And that you would create the timeline aligned to your will and your purposes. Engkau akan memberi kami suatu lini masa untuk kami bisa selaras dengan apa yang Kau mau. We thank you so much for this time. Terima kasih buat saat ini. That we're able to gather together. Di mana kami dapat kumpul bersama. To remind each other. Untuk memperingati satu dengan yang lain. How to love you. Bagaimana mengasihi-Mu. Even though God, the instruments today, all the music was unheard of through the internet. Meskipun hari ini kita ada gangguan di mana segala instrumen musik-musik penyembahan kita tidak terdengar di internet hari ini. Maybe the people out there were not able to join us in worship as we enjoyed worship ourselves. Juga di mana ada orang-orang yang tidak bisa menikmati penyembahan seperti kita yang ada di sini. But God, we don't need a piano to worship you. Kami tidak perlu piano untuk menyembah-Mu. We don't need all these instruments to honor you. Kita tidak perlu segala alat musik untuk menghormati. We shall honor you with whatever we have. Tapi kami akan menghormati-Mu, memuliakan-Mu dengan apa yang kami punya. And if you've tested us today, kalau Engkau menguji kami hari ini, we ask that you would forgive those who were disappointed.
Juga kami minta maaf, minta ampun untuk semua itu Bapak Yahweh. And we ask that you would forgive those who were disappointed. Juga kami akan minta maaf untuk mereka semua yang kecewa untuk hal ini. We ask God that you would remind them Kami minta untuk Bapak yang kau mengingatkan mereka that in order to worship you, dalam hal untuk menyembah-Mu Bapak Yahweh. we need our hearts Kita perlu hati, and we need our intentions kita perlu kesungguhan to bring this sacrifice before you. untuk membawa pengorbanan di hadapan-Mu. And all the other instruments are extra. Dan segala alat musik yang lain itu hanya tambahan And saja. that to worship you Untuk menyembah-Mu does not require anything else tidak memerlukan apa pun yang lain, but our hearts tetapi hati kami and our intentions. dan juga kesungguhan kita. And we thank you so much Terima kasih Bapak for ya, this time untuk saat ini that we're able to connect di mana with you kami bisa berhubungan dengan Engkau saat ini and glorify dan you memuliakan-Mu, despite all that has happened. mengabaikan segala apapun yang terjadi. We thank you Kami terima and we kasih glorify you. dan memuliakan-Mu In Yeshua dalam HaMashiach. nama we Yesus pray. Mesias. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin.